harga cabai di pasar itu sangat melonjak sehingga dari penggiat ini akan mendorong ke depan bekerjasama dengan pemerintah, berkolaborasi lah kan dari sejumlah pemirsa-pemirsa yang ada untuk melakukan gebrakan. Kok harga cabai di Kalimantan itu tidak pernah turun harganya, sedangkan daerah yang lain itu kok harganya sampai dia normal kan, sehingga itu yang akan kita dorong ke depan. Selamat datang dalam program Satu Meja. Kali ini saya kedatangan tamu dari pegiat agrotani yang jauh-jauh datang dari ibu kota Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Beliau ada 3 orang dari kepengurusan yang hadir. Dari abang, bang siapa? Saya nama Irwan. Bang Irwan. Ya. Sebagai? Kebetulan saya jadi ketua, sebagai ketua. Kemudian Saya Rahmat selaku Sekretaris pegiat agrotani. Ya. Abang? ya saya Kaharudin, saya selaku wakil ketua. Wakil ketua. Oke. Bang, ini pertanyaan saya. Kita akan bincang-bincang yang lebih luas lagi, Bang ya. Melihat kinerja hari ini untuk pegiat agrotani itu sebelumnya dibentuk sejak kapan sih, Bang? Jadi sebenarnya awal-awal kita datang di Kalimantan ini sebenarnya kami kan ada kegiatan untuk keliling-keliling melihat bagaimana situasi dan kondisi di Kalimantan Utara ini. Ya memang pada dasarnya kita ini memang berangkat dari anak petani pertama tentu. Dan kami memang melihat bahwa Kalimantan Utara ini mempunyai potensi yang luar biasa. Sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alamnya. Ya memang kalau bisa kita katakan bahwa ya surga itu terletak di Kalimantan Utara ini dari sumber daya alamnya. Sehingga kita menemukan ide kan, ketemu dengan teman-teman yang lain kurang lebih 3-4 bulan yang lalu kita ketemu. Yang kebetulan satu misi dengan kita bahwa ternyata mereka juga punya pemikiran untuk bagaimana anak-anak muda itu diajak kembali untuk kemudian bekerja yang kemudian itu prospek misalnya di pertanian itu kita ajak untuk yuk kita mulai sama-sama kita agendakan untuk kemudian membentuk itu. Dari kelompok-kelompok itu kemudian kita panggil satu-satu, ternyata ya disitulah kita memulai itu kurang lebih 3 bulan yang lalu. Gitu. Artinya ini anak muda ini umumnya adalah mereka yang di Kalimantan Utara atau ada yang berasal dari luar Kalimantan Utara? Dari kebetulan kami ini memang tergabung itu memang dia tinggalnya di sini di Kalimantan Utara, persisnya itu di Bulungan, Kabupaten Bulungan. Ya, Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor. Jadi memang anak-anak muda ini yang tergabung itu sama mempunyai semangat untuk kembali itu karena pada posisinya begini. Saya pun selalu berpikir bahwa kok orang-orang itu berpikir bahwa bertani itu kuno, dia bilang gitu kan. Padahal pada prinsipnya kalau anak muda tahu itu ternyata bertani itu dia punya prospek. Apalagi sekarang dengan program pemerintah yang sangat luar biasa. Jadi petani dari awalnya petani kolonial itu mindset itu berubah menjadi ternyata sekarang sudah lebih modern. Iya, lebih mudah. Lebih mudah karena kita difasilitasi oleh alat-alat yang memang mempermudah untuk akses kita membangun dari bertani kolonial menuju ke petani milenial kan. Milenial itu kan begini. Kalau dulu itu sistemnya mencangkul, sekarang ternyata ada mesin kan. Sudah agroteknologi kan. Jadi bertani itu ternyata sudah modern kan. Tinggal bagaimana kita mau menjemput itu. Ya, saya kira begitu. Kenapa sih sampai berkeinginan untuk bertani sih? Ya karena pada dasarnya bertani itu sebenarnya karena kita melihat ya Kalimantan Utara ini kok setelah saya jalan-jalan survei ke pasar
yang barang-barang yang masuk di suplai itu dari luar kan. Padahal pada dasarnya kita punya potensi Sembakonya, sumber daya alam yang memang sangat subur, sehingga dari situlah awal kenapa kita akan mencoba untuk kemudian membangun sektor pertanian itu, ditanam di sini, kemudian dijual di sini dan dinikmati dan dikonsumsi oleh masyarakat Kaltara itu sendiri. Masih potensi nggak sih untuk anak muda ingin terjun ke dalam dunia pertanian sendiri? Saya kira teman. Ya. Ya, jadi saya melihat dari 3 bulan yang lalu, setelah kita mengajak dan merangkul teman-teman pemuda, entah dari segi konten kreatornya, youtubersnya, awalnya mereka mengatakan bahwa kami ini sebenarnya tidak tertarik di dunia pertanian. Oh, artinya melibatkan teman-teman yang konten kreator juga ya? Betul. Jadi kami mengajak untuk mempromosikan, memperkenalkan bahwa bertani itu asik di tengah. Nah, setelah mereka melakukan panen pertama kemarin, sudah pernah dilakukan panen raya. Sudah pernah. Jadi tanggapan mereka tuh positif semua. Loh, awalnya saya diajak, awalnya saya dirangkul dan dimasukkan di kepengurusan. Lama-lama lah kok asik gitu kan. Jadi ini dampak positif yang diberikan oleh Pak untuk teman-teman pemuda khususnya di Kabupaten Bulungan. Begitu. Kalau ekspektasi anak muda saat ini masuk nggak untuk di sektor pertanian ini? Nah, kalau untuk sekarang lagi sih kita melihatkan kebanyakan pemuda-pemudi itu lebih ya hedon ya, nongkrong apa segala macam. Adapun beberapa komunitas, tapi ya saya melihat itu dari komunitas misalkan musik apa segala macam, yang bertani itu memang masih minim. Jadi inilah tujuan kami, mengajak mereka untuk merangkul mereka supaya bisa terlibat di dalam sini. Betul, terlibat di dalam sini dan menggunakan lahannya semaksimal mungkin. Bang, sejauh ini ada berapa sih lahan yang dikelola, yang digarap, atau mungkin ini lahan pribadi, lahan tidur yang dikerja? Ya, baik. Jadi hari ini yang kemudian lahan yang kami olah adalah, ada kebetulan kami punya senior sekaligus panutan kami di Kaltara, itu Bapak Hamka, yang selalu memberikan kami dorongan soal kaitan pertanian. Nah, yang kemudian awalnya kita menggarap di suatu tempat, tetapi berbicara tentang Kalimantan itu sendiri, lokasi yang awalnya kita garap itu tanahnya tidak bagus. Dalam hal kami meneliti sebagai kebetulan kami sarjana pertanian. Oh, berarti sempat ada penelitian juga di dalamnya. Kami meneliti aspek tanah yang kemudian yang tanah awal itu tidak cocok untuk berbicara tentang hortikultura. Dari situlah kami ketemu dengan Abang Hamka. Ini awalnya tanahnya dia hutan, gitu. Hutan yang kemudian kami ada kayak disitulah kami berbincang-bincang soal kaitan tanah itu. Jadi kami disuruh cek pada awalnya. Alhamdulillah kami cek hari itu ya masuk dalam logika kami sebagai peneliti daripada pertanian itu sendiri. Awalnya tanah itu tidur. Lahan tidur. Ya, lahan tidur. Kami muncul tentang inovasi kreatif yang kemudian muncul di benak kami bahwa berbicara tentang Kalimantan ini soal tanahnya itu subur. Subur dalam artian kita berbicara tentang horti itu sangat peluang bagi pemuda. Apalagi tanah ini di Kalimantan sangat begitu luas, ya seperti dikatakan saudara kami tadi bahwa Kalimantan ini adalah surga dunia dalam potensi soal pertanian itu sendiri. Nah, di Kalimantan ini bukan cuma aspek di wilayah pertanian saja. Kalau kita kaji secara spesifik dan geografis, ada pertaniannya, ada peternakannya dan perikanan. Itu sangat peluang bagi pemuda yang kemudian memberikan sebuah ruang edukasi. Makanya kita hadir di part ini, bagaimana penggiat-penggiat ini memberikan sebuah edukasi nyata, bukan secara teoritis. Kenapa kami mengatakan bukan secara teoritis? Karena masyarakat hari ini kita melihat, apalagi pemuda, gitu. Pemuda hari ini tuh
ya boleh dikatakan bahwa 50-50 dalam hal dunia kampus itu sendiri. Yang mau terjun dalam hal dunia pertanian, peternakan, dan itu banyak pemuda yang kemudian gengsi akan Untuk bertani. akan hal perang itu. Tetapi kami di PAD sebagai penggiat itu sendiri mengkaji bahwa potensi besar mengkaji sebuah pertanian itu sangat peluang sekali. Kenapa? Alhamdulillah hari ini kita sudah petik Hasilnya, ya. Kami merasakan petikan pertama semisal ilmunya juga didapat. ya, ilmunya alhamdulillah kami dapat tentang riset soal tanahnya, pertama soal siklusnya, karena Kalimantan itu sangat ekstrim soal siklus dalam hal cuaca itu sendiri. Perubahan cuacanya terlalu ekstrim. Tapi alhamdulillah kami dari PAD akan berusaha dan bagaimana memaksimalkan soal baik kondisi soal pertanian itu sendiri. Sekarang yang dikelola oleh pegiat agrotani ini ada luasan berapa hektar sih Bang? Kalau boleh tahu untuk di wilayah yang sekarang. Kalau soal luasan tanah yang mau sudah dibuka atau tidak dibuka itu sekitaran ada 20 hektaran. Tapi yang sudah dibuka hari ini itu 3 hektar. 3 hektar sudah menghasilkan bagi penggiat agrotani. Itu selama digarap di tahun 2021? 2021. Untuk ke depan 2022 itu ada target nggak sih untuk pencapaiannya? Betul. Jadi sebenarnya kita di penggiat ini sebenarnya itu terkumpul dari memang anak-anak muda yang punya intelijensi terkait dengan pertanian, sehingga kita ke depan punya target bahwa Kaltara ini kan sebenarnya banyak peternak-peternak yang kemudian kewalahan dalam memikirkan persoalan pakan kan. Ketika misalnya daerah luar itu yang menyuplai masuk, maka kewalahan para peternak ini itu di situ bentuk kewalahannya, sehingga dia mendapatkan pakan itu yang sungguh sangat mahal karena biaya yang begitu mahal. Sehingga di penggiat ini kami akan memprogramkan itu penanaman jagung ya sebesar-besarnya. Tetapi untuk sekarang kita persiapkan lahan itu sekitar 20 hektar untuk penanaman jagung itu di Bulungan. Dan itu lahan itu sebenarnya milik dari semua anggota-anggota atau kader-kader yang ada di penggiat itu, penggiat agrotani mandiri kan. Sehingga orientasi kita ke depan itu sebenarnya kita akan melihat prospek sejauh mana sih kita Kaltara ini menyiapkan pangan itu supaya tersedia. Jadi penggiat agrotani mandiri sekarang ini lagi konsen-konsennya bagaimana meneliti perkembangan pertanian itu dari cabai kan. Dari cabai ini komunitas ini kemudian mengembangkan itu. Jadi bukan hanya sekedar mengejar tumbuhnya, tetapi penggiat ini lebih kepada bagaimana sih yang kita hasilkan itu berkualitas dan disambut baik oleh pasar kan, sehingga itulah yang kita dorong. Artinya sejauh ini pegiat agrotani mandiri ini akan mensuplai kebutuhan termasuk kayak misalkan kebutuhan ayam, pakan ayam gitu, dari jagung, kemudian kebutuhan masyarakat yang ada di pasar, misalkan cabai, artinya begitu banyak yang ditanam ya? Iya betul. Jadi sebenarnya kami ini lagi komunikasinya sekarang kepada dinas-dinas terkait untuk kemudian kita mempertanyakan soal apa sih komoditi unggul yang kemudian diprioritaskan oleh pemerintah itu, sehingga kita bisa masuk mengambil bagian paling setidak-tidaknya kita ini bisa ada nilai manfaatnya kan sebagai pemuda untuk kemudian mendorong itu. Sehingga jadi sebenarnya begini Bang, di penggiat agrotani ini bukan hanya dia konsen di pertanian, di penanaman itu, tetapi kita ini kan ke depan akan mendorong itu di peternakan, kemudian di perikanan juga. Kebetulan kita ini kan tergabung dari berbagai varian universitas dan jurusan yang berbeda-beda, ada peternakannya, ada perikanannya, ada pertanian. Sehingga dari ilmu itulah kemudian di penggiat agrotani ini menggagas jadi 3 itu, pertanian, peternakan dan perikanan. Itu lebih seperti itu. Jadi yang saat ini concern itu lebih kepada pertanian untuk sementara, Tapi melihat potensi yang dibutuhkan daripada komoditi masyarakat Kalimantan Utara itu lebih tinggi yang mana sih Bang?
untuk kebutuhannya? Sebenarnya Untuk pertanian. ya, kalau untuk pertanian sebenarnya kan Semuanya. harga cabai itu di Kalimantan jadi selama Nggak bisa di ini iya, ya, nggak bisa di spesifikkan. iya. Ini untuk cabai Iya. atau ini Hmm. untuk jagung, tapi semua itu Iya. dibutuhkan ya. Iya. Apalagi melihat harga cabai di pasar itu sangat melonjak sehingga dari penggiat ini akan mendorong ke depan bekerjasama dengan pemerintah berkolaborasi lah kan dari sejumlah pemirsa-pemirsa yang ada untuk melakukan gebrakan. Kok harga cabai di Kalimantan itu tidak pernah turun harganya ya, sedangkan daerah yang lain itu kok harganya sampai dia normal kan, sehingga itu yang akan kita dorong ke depan bahwa harga cabai di Kalimantan khususnya ini kan di Bulungan itu kita akan menormalkan itu. Artinya penggiat itu akan mengupayakan untuk swasembada lah di Bulungan kan, begitu Pak. Untuk sementara untuk Iya. masyarakat Bulungan dulu. Iya. Gitu. Ada ekspektasi ke depan ini akan meluas untuk skop Kaltara, Kalimantan Utara, atau mungkin yang lebih luas lagi? Iya, jadi sebenarnya kami juga sementara menggagas, artinya makanya kita mengajak bergabung termasuk konten anak-anak muda yang giat-giatnya membuat konten kreator, kemudian ada anak-anak YouTuber untuk kita ajak, yuk kita sampaikan bahwa bertani itu memang sudah selayaknya menjadi cita-cita untuk anak generasi kita ke depan. Sehingga dari situlah pesan itu tersampaikan. Sebenarnya kita menarget untuk semua kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara itu kita punya struktur di setiap kabupaten untuk kita bersama-sama kolaborasi terkait dengan bagaimana kita dalam hal pengembangan di sektor pertanian. Seperti itu. Sejauh ini sudah dilakukan semacam riset untuk keterlibatan anak muda belum di wilayah Kalimantan Utara? Nah, untuk di wilayah Kalimantan Utara sih untuk sekarang ini belum, karena kami fokusnya di Bulungan dulu. Karena sebelum kami melangkah lebih maju, kami mau merembukkan bersama untuk di Part Mandiri ini sendiri dulu. Jadi kalau sudah rembuk, orang-orang yang tergabung di dalamnya itu sudah ya oke semua, baru kami lebih meluas lagi dari kabupaten kota, dari beberapa kelompok tani kita melakukan penyuluhan independen lah ceritanya. Gitu. Agak berat nggak sih Bang untuk melihat bagaimana kemudian mengajak anak muda terlibat di dalam bertani ini, kemudian bagaimana melihat struktur tanah kita, kemudian kondisi cuaca yang abang tadi sampaikan begitu ekstrim. Mungkin ada yang bisa jawab untuk itu, Bang? Ya, jadi lagi-lagi saya katakan dari awal bahwa berbicara tentang pertanian itu berbicara tentang hidup seperti kita sendiri sebagai manusia. Hidupnya sulit juga. Jadi para filosofi pertanian itu sendiri bahwa jika saya melihat dulu teliti soal di Kalimantan ini, kalau saya lihat air itu sendiri di kawasan itu tidak ada yang bisa tidak tumbuh. Itu dalam riset pemikiran saya pribadi sebagai penggiat dalam hal tidak ada yang bisa tidak tumbuh gitu. Semua bisa tumbuh. Semua bisa tumbuh. Kenapa? Sumber daripada sari-sari kehidupan itu karena air daripada sumber itu sendiri. Kenapa? Tidak ada tanaman yang subur ketika tidak dibasahi oleh sebuah sumber sari-sari air yang kemudian bisa menjuburkan sebuah tanaman itu sendiri. Nah, aspek daripada ekstrim daripada Kalimantan itu sendiri, bagi saya pemuda itu kenapa kemudian harus penggiat dulu yang terjun dalam hal memperlihatkan bukan secara teoritis, tapi secara implementasi doktrinitas lewat kita melakukan sebuah kegiatan-kegiatan melalui sektor pertanian maupun dari kita cenderung di pertanian itu sendiri. Karena kita lihat memang saya kadang bingung melihat kondisi pemuda hari ini. Jika
dia mengatakan bahwa bertani itu nggak keren gitu. Ya keren. Ya. Tapi bagi kami sebagai pelaku pertanian, penggiat, dan ada pesan Menteri kemarin yang mengatakan bahwa berbicara tentang pertanian itu keren dan asik. Nah, di situ kami sepakat bahwa menjadi petani itu cita-cita leluhur, cita-cita orang tua kita, bagaimana membangun sebuah peradaban kehidupan kemaslahatan soal perekonomian, itu berkat daripada dorongan seperti yang dikatakan Soekarno, berilah aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia ini. Tetapi saya mengatakan bahwa berilah aku 5 pemuda, maka hijau, maka ia akan menghijaukan Kaltara itu sendiri. Maka kenapa yang kemudian bahwa hijau itu melambangkan kehidupan, dan tidak ada dalam sumber kehidupan itu, tidak ada yang bisa hidup yang kemudian jika generasinya itu mau berusaha dalam hal sebuah pengembangan, karena prinsip kita seperti ini, seperti manusia, bahwa Tuhan, alam, dan manusia. Kenapa manusia itu terakhir daripada cipta oleh Tuhan itu sendiri? Karena manusia dihadirkan untuk bagaimana memberikan sebuah perawatan alam semesta, memberikan sebuah tawaran-tawaran menghijaukan negeri ini, menghijaukan daripada alam semesta ini. Seperti itu. Dalam hal kita dikasih hidup untuk bagaimana pengembangan soal potensi pertanian itu sendiri. Nah, kita melihat khususnya di Bulungan itu sendiri, kami sangat bersyukur kepada pemerintah ketika kami diberikan ruang untuk berkarya, berinovasi, berkarya di dalamnya. Kenapa? Tanpa pertanian, bagi saya itu hampa daripada kehidupan. Kenapa saya mengatakan bahwa di dalam Bulungan itu sendiri tidak ada orang hidup tanpa makan. Makanya kami berinovatif bahwa hadirnya kami sebagai penggiat sangat berkontribusi terhadap perekonomian, berkontribusi terhadap kehidupan daripada manusia di dalamnya. Artinya sejauh ini tidak ada spesifik harus bertani ini, harus bertani cabai, harus bertani jagung, artinya semua terlibat dalam pertanian yang ada untuk kebutuhan pasar ya. Iya. Jadi sementara ini kan kita menggagas, kemudian jadi sebenarnya ada beberapa komoditi yang harus kita dorong ke depan. Apa aja itu? Termasuk ya dan berbentuk hortikultura itu seperti tomat, kemudian sayur-sayuran, cabai itu kan ada 3 jenis varian ya, termasuk cabai kecil, cabai besar, dan keriting. Itu sementara dalam hal program kami. Dan kemudian selanjutnya ya termasuk kemarin ada tawaran untuk kemudian budidaya bawang, itu juga sementara dalam prioritas kami. Sehingga kami kan berpikir begini bahwa ke depan itu kita akan mendorong pertanian itu ke sektor artinya agroteknologi, bahwa anak-anak milenial itu ternyata sekarang lagi konsen-konsennya membangun pertanian itu ala modern. Sehingga itulah yang akan kita dorong ke depan bersama dengan pemerintah untuk bagaimana kita mencipta sektor pertanian itu yang memang orientasinya itu ya kita kelola di sini, produksi di sini, dan jual di sini. Lalu kemudian kenapa kemudian kita tidak mengejar pasar ekspor kan? Nah, jadi penggiat agrotani ini juga termasuk orang yang tergabung di dalamnya lagi konsen-konsennya untuk berpikir bagaimana Kaltara ini menjadi penyumbang pangan bukan hanya di daerah lain, tetapi Kaltara juga maju untuk kemudian di sektor ekspor itu. Iya. Ya. Untuk pembibitan ke depan, untuk pembibitan itu sendiri, apakah dihasilkan dari apa yang sudah pernah ada atau mungkin disuplai dari luar, dari daerah lain? Bibitnya? Kalau bibitnya itu kebetulan memang pada kita memulai ini kan kita mengambil memang benih yang sudah ada yang bisa dijual di pasar. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan ini akan konsen juga dalam hal bagaimana pengembangan bibit itu kan. Varietas bibit yang kita akan tanam itu adalah hasil karya anak-anak pegiat agrotani ini. Sehingga itu yang perlu kita dorong ke depan. Sehingga kita tidak perlu lagi misalnya mengambil bibit-bibit itu dari luar daerah, tetapi itu diproduksi di Kaltara. Ya, Kaltara itu sendiri. Untuk ke depan
pasar ekspor yang akan dijangkau? Ya, jadi kemarin sesuai dengan Pak Menteri itu kan lagi konsumsi sekarang mengekspor seperti kopi. Ya kebetulan di sini kan kalau melihat di sektor pertanian kopi itu masih minim sehingga kita tidak bisa masuk. Sehingga kita akan memprogramkan itu beras gunung itu kita akan memperluas itu, kemudian termasuk jagung ya. Termasuk jagung itu kita akan menggenjot ke depan seluas-luasnya sebanyak-banyaknya untuk kita bisa hasil masuk menjadi syarat ekspor. Syarat ekspor. Iya. Untuk pasar ekspornya Iya. sudah ada bayangan belum untuk ini akan diekspor kemana? Kalau persoalan pasar ekspor ini kan ada pemilik otoritas terkait dengan itu. Jadi selama ini kita berkoordinasi dengan dinas karena dia pemilik otoritas terkait dengan itu. Kalau ke depan ya artinya memang kalau stoknya sudah tersedia ya kita akan berkoordinasi ke dinas terkait untuk wilayah mana aja yang akan diekspor hasilnya ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk hadir di dalam diskusi satu meja ini dan ini sangat menginspirasi mungkin di anak-anak muda yang ada di luar sana, dan kita berharap pegiat agrotani mandiri ini terus berkembang dan berkarya untuk masyarakat Kalimantan Utara khususnya. Oke, sampai jumpa lagi dalam program Satu Meja yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.